Halo guys, welcome back to YouTube channel Mai. Balik lagi sama aku, Dwi Pati Tolkien. Kali ini kita kedatangan 3 orang sekaligus yang bakalan cerita seru-seruan bareng kita di sini. Dan pastinya untuk kalian di rumah supaya menambah wawasan dari podcast kita kali ini. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Halo, perkenalkan namaku Asmina Damayanti. Perkenalkan, saya Rizky Nurdaus. Saya Diasta Fahleva. Oke, baik. Kalian tahu gak sih akhir-akhir ini di sosial media banyak berita yang cukup menarik tentang konflik? Tentu tahu. Memang akhir-akhir ini sosial media membicarakan tentang konflik yang berbeda-beda, dari masalah rumah tangga, kekerasan, bahkan tawuran. Hal ini juga banyak dibicarakan oleh warga plus 62. Entah kapan selesai tentang konflik zaman sekarang. Dari semua konflik yang terjadi, menurut kalian pengertian konflik itu apa sih? Secara etimologi, kata konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan fligor yang artinya benturan atau bertabrakan. Bukan secara etimologi saja, ada juga pengertian konflik menurut para ahli, seperti Takwiri dan Davis. Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Menurut Lewis Althusser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada. Sehingga apabila ada masyarakat, maka akan muncul konflik. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Dan yang nggak lupa juga pengertian konflik menurut KBBI adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Oke, cukup menarik. Dari perkembangan zaman ke zaman tentu aja ada pandangan yang berbeda ya, sekaligus dari sisi negatif dan positif. Menurut kalian gimana sih pandangan lama dengan pandangan baru? Menurut pandangan lama yang menganut aliran hubungan manusiawi atau human relations, di mana manusia pada hakikatnya memiliki sifat yang baik, dapat dipercaya dan bekerja sama. Untuk itu, mereka menganggap bahwa konflik itu pada dasarnya adalah sesuatu yang buruk. Menurut pandangan lama juga, konflik terjadi akibat komunikasi yang tidak lancar, tidak adanya kepercayaan, serta tidak adanya sifat terbuka dari pihak yang saling berhubungan. Untuk itu, konflik harus dihindarkan dan paling tidak perlu dibatasi, karena bisa merusak kepercayaan dan hubungan kerjasama yang terjalin di lingkungan. Berlawanan dengan pandangan lama, menurut pandangan baru, konflik adalah baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan organisasi, konflik dianggap perlu, walaupun memerlukan pengaturan-pengaturan tertentu. Dan menurut pendapat pandangan baru ini, usaha untuk mengurangi konflik atau meniadakan konflik merupakan tindakan yang tidak realistik dan tidak perlu. Konflik itu timbul akibat adanya berbagai aktivitas seperti usaha untuk memperoleh penghargaan, pemenuhan berbagai kebutuhan, status, tanggung jawab, bahkan juga untuk memperoleh kekuasaan. Sekarang nih, menurut pendapat kalian, konflik itu apa sih? Menurutku, konflik yaitu suatu bentuk tanggapan yang berlebihan dikarenakan cara pandang yang berbeda terhadap suatu objek, di mana individu dengan individu atau kelompok dengan antar kelompok yang bersangkutan saling mempertahankan argumentasi yang belum tentu terbukti kebenarannya, sehingga membuat keretakan yang berakibat pada kehancuran suatu hubungan dalam masyarakat dikarenakan salah satu di antara mereka melakukan tindakan yang tidak semestinya dan di luar kendali. Menurut saya, konflik adalah suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya berbagai perbedaan di mana masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi kepuasannya sendiri. Sekarang masuk ke penyebab konflik. Menurut kalian itu apa sih? Penyebab terjadinya konflik diantaranya seperti perbedaan antar perorangan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Lalu perbedaan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti perilaku atau tata sikap. Konflik bisa terjadi karena kelainan tata sikap atau perilaku sosialnya. Jika tidak ada titik temu atau kesempatan, konflik akan meluas. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda,
tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Selain perbedaan kebudayaan, juga perbedaan kepentingan. Selain perbedaan kebudayaan, juga disebabkan perbedaan Selain perbedaan kebudayaan, juga disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasa kepuasan. Sebaliknya, ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingan, maka akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Konflik juga disebabkan oleh perubahan sosial yang terlalu cepat. Terima kasih kalian sudah mau berbagi ilmu dan semoga kita bisa berjumpa lagi. See you next time and Bye.